Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap modus operandi pemalsuan dokumen dalam kasus Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan kantor kepala desa Kohot serta menyita sejumlah barang bukti termasuk 263 warkah tanah. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa Kohot, Arsin. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita 263 warkah tanah yang kini dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyebut, Kepala Desa Kohot dan komplotannya diduga menggunakan surat palsu dalam pengajuan permohonan, pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, Banten. Modus perkara pemalsuan dokumen itu tak hanya dilakukan terlapor dan rekannya, namun juga ada pihak lain yang diduga ikut terlibat. Dari hasil penyelidikan sementara, dugaan pemalsuan ini telah berlangsung sejak tahun 2021. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warkah. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus Pagar Laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya. Kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera mengeluarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Hingga saat ini Barreskrim Polri telah memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan, penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut, Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan.